Ketiga remaja ini menipu seorang teman sekelas perempuan untuk pulang ke rumah mereka. Ketika gadis itu tidak waspada, mereka menuangkan suatu cairan ke dalam cangkirnya. Gadis ini tetap tidak waspada bahkan sedikit pun. Dalam kebisingan sorak-sorai para remaja ini, akhirnya sang gadis minum air dalam cangkir itu. Segera kemudian dia merasa pusing. Tapi dia tidak banyak minum. Merasa dirinya mungkin mabuk jadi dia berdiri dan ingin pulang. Saat ini ketiga remaja itu memblokir pintunya. Dengan begitu, sang gadis mengalami sehari buruk. Hingga malam dia terhuyung-huyung dan meninggalkan kamarnya. Melihat gadis itu pergi, salah satu dari mereka merasa takut. Tetapi saat mengetahui bahwa hanya ada seorang kakek tua di keluarga gadis itu, mereka segera menunjukkan ekspresi acuh tak acuh. Begitu memasuki rumah, dia langsung jatuh ke tanah. Saat melihat adegan ini, sang kakek langsung menyadari ada yang tidak beres. Dia bergegas untuk bertanya kepada gadis itu apa yang terjadi. Tapi gadis itu menangis lebih menyedihkan. Mimpi buruk barusan menyamarkan pikirannya. Kini sang kakek melihat darah di kakinya. Dia sepertinya sudah mengerti segalanya. Tetapi masih menahan amarahnya. Dia menyuruh gadis itu untuk memberi tahunya identitas sang pelaku. Setelah mengetahui pelakunya terdiri dari 3 orang, kakek tidak bisa lagi menahan amarahnya. Dalam kemarahan, dia mengambil kapak untuk membalas dendam. Sesampainya di depan pintu tetangga, Alexei segera menanyakan apa yang terjadi. Setelah mendengarkannya, Alexei yang adalah seorang polisi, jadi dia menasihatinya untuk tidak ambil tindakan tanpa pikir. Dan dia seharusnya kembali untuk merawat cucunya dan segera memanggil polisi. Alexei dengan cepat membawa rekan-rekan polisinya ke kediaman siswa-siswa tersebut. Mereka langsung mendobrak pintu. Orang-orang di dalam langsung ketakutan dan tidak berani protes. Setelah menyelidiki, polisi-polisi menemukan sprei berlumuran darah di dalam kamar. Di depan bukti, 3 sang bajingan itu juga mengaku kejahatannya dengan jujur. Penangkapan berjalan sangat lancar. Sekarang hanya perlu membawa mereka bertiga ke kantor polisi. Mereka dapat akan diterima hukuman yang sesuai. Namun saat itu tiba-tiba Kapolres datang. Karena salah satu dari ketiga bajingan itu adalah anaknya. Meskipun ketiganya mengaku, sang Kapolres meminta penyelidikan ulang dengan alasan tidak cukup bukti. Tentu saja Alexei dan yang lainnya tahu bahwa dia ingin membantu putranya yang menyingkirkan kejahatan yang dilakukannya. Mungkin 1 jam lagi, ketiga bajingan itu akan dibebaskan. Di sisi lain, Katia menghabiskan hari-harinya dengan meringkuk di dalam rumah, tidak berani keluar. Dia mengatakan kepada kakeknya bahwa dia membenci dirinya saat dia melihat ke cermin. Melihat cucunya disakiti. Pak Ivan duduk di sofa dan menangis dalam diam. Segera setelah itu, kejaksaan mengirimkan pemberitahuan kepada keluarga korban. Mereka berharap kedua belah pihak dapat berdamai. Dan meminta Katia datang ke kantor kejaksaan untuk menjelaskan apa yang terjadi. Meski polisi memiliki semua catatannya, sang inspektur tetap meminta Katia untuk menjelaskan kembali detailnya. Untuk sengaja mempermalukannya, sang inspektur mengejeknya bahwa mungkinkah dia punya niat yang lain. Mungkin hanya untuk memeras uang. Katia yang naif tidak tahu bagaimana membantah katanya. Hanya bisa mendengarkan kata-kata vulgar lawan. Sesampai di rumah, Katia merasa seperti dirinya diambang kehancuran. Dia melihat dirinya di cermin bahkan ingin mengakhiri hidupnya. Tidak hanya begitu, ketiga bajingan itu juga segera dibebaskan. Mereka malah sengaja berteriak di depan pintu Pak Ivan untuk memprovokatif. "Aku yang melakukannya, apa yang dapat kalian lakukan terhadapku?" Ivan marah dan diam-diam pergi. Hari berikutnya dia mengenakan seragam militernya dan pergi menemui Kapten Polisi Kasaev. Walaupun dulu dia pernah seorang prajurit dengan prestasi hebat, tapi Kasaev udah menerima suap. Dia sama sekali mengabaikannya. Pak Ivan tidak berdaya. Akhirnya harus pergi. Dalam perjalanan pulang, tiba-tiba dia memperlambat langkahnya. Tidak ada yang bisa melakukan keadilan untuknya. Jadi dia tidak punya pilihan yang lain selain menghukum lawan dengan caranya sendiri. Pertama-tama, dia menjual rumah lamanya di pedesaan. Dengan harganya $5.000.
Kemudian dia ke pasar gelap, mencari penjual senapan angin, dan tanyakan di mana dia bisa menjual senjata asli. Awalnya Lawan tidak jawab, tapi setelah tahu dia pernah seorang prajurit, Lawan langsung merasa bisa berbisnis dengannya. Tak lama kemudian Pak Ivan dibawa ke gudang terpencil. Setelah pertanyaan sederhana, Lawan melihat bahwa lelaki tua itu tampak sangat tulus. Mereka menutup matanya. Dia juga tahu ini aturannya. Segera mereka mencapai ruang bawah tanah. Setelah memilih dia lebih suka senapan sniper. Jadi segera tes senjatanya. Dia menembak dengan akurat berturut-turut. Penjual pun terkejut. Malam harinya Pak Ivan pulang. Gadis itu bilang Kapolres telah datang, dan berikan mereka satu tumpukan uang untuk berharap ini berakhir. Dia langsung marah, dan bawa uangnya ke rumah sang Kapolres. Saat sang Kapolres baru buka pintu, dia lempar uang ke mukanya. Saat makan, sang gadis bilang tantenya baru datang. Juga tinggalkan kunci apartemen untuknya, agar Katia membantunya menjaga apartemen untuk sementara. Sekarang Pak Ivan sepertinya memikirkan sesuatu. Belum selesai makan, buru-buru ambil kuncinya. Sangat cepat, dia sampai di rumah sang tante. Ini adalah lantai paling atas. Kebalikannya adalah tempat tinggal 3 laki-laki jahat itu. Dia tahu ini adalah posisi penembak jitu yang hebat. Saat dia pulang, dia menemukan putrinya telah pulang. Tapi sebagai seorang ibu dia cuek dengan apa yang terjadi pada putrinya. Malah dia lebih mementingkan kenapa ayahnya menjual rumah di pedesaan begitu murah. Apalagi, dengan jumlah uang mediasi yang diberikan oleh sang Kapolres. Dia juga menyalahkan kenapa ayahnya mengembalikannya. Melihat putrinya hanya fokus pada uang, perasaan marahnya tak terkendali lagi. Dia mengambil koper putrinya dan melempar keluar, mengusir sang putri dari sini. Pak Ivan dengan marah mencengkeram dadanya. Untungnya, tetap ada sang cucu di sisinya untuk memberinya sedikit kehangatan. Hingga tengah malam setelah memastikan cucunya tertidur lelap, dia segera meraih senapan sniper dan diam-diam berjalan keluar pintu. Pertama dia meletakkan senapan sniper di posisi yang tepat di rumah sang tante. Hari berikutnya dia berpura-pura seperti tidak terjadi apa-apa, dengan teman-teman lama bermain catur. Ketika para teman lama tidak peduli, dia segera berlari kembali ke atap. Dia memegang senapan sniper, menyesuaikan posisinya, dengan sangat cepat mengunci target yang berlawanan. Membidik dengan tepat saat lawan membuka sampahnya. Dia menarik pelatuknya. Kemudian suara berteriak sang bajingan terdengar. Jelas bahwa dia mengenai titik lemahnya. Lelaki tua itu dengan cepat mengembalikan detail ruangan, dan menyimpan peralatannya. Setelah selesai, dia tenang kembali ke tempat teman-teman lamanya dan terus bermain catur. Tidak ada seorang pun di sini yang memperhatikannya. Ini mungkin alibi terbaik. Tidak lama kemudian, Kapolres tiba di tempat kejadian. Bertanya apa yang terjadi pada putranya. Mereka mengatakan mereka baru saja membuka sebotol sampahnya. Tapi dia dengan cepat menemukan lubang peluru di sofa. Tampaknya menyadari bahwa segala sesuatunya tidak sederhana. Keesokan harinya Pak Ivan masih sama seperti kali terakhir ini. Masih pergi ke tempat bermain catur. Kemudian, saat semua orang tidak memperhatikan, dia lari ke rumah Tante Katia. Dia mengangkat senapan snipernya, dengan cepat mengunci target di lantai bawah. Dan pria yang di dalam mobil itu masih mendengarkan musik dengan nyaman. Pak Ivan membidik tangki bensin mobil, lalu menarik pelatuknya, mobil langsung terbakar. Bajingan lain mendapat hukuman yang setimpal. Tetangga Alexei di kerumunan memandang lelaki tua di sebelahnya. Dia tahu semua itu bukan kecelakaan. Kapolres juga datang ke tempat kejadian untuk menyelidiki. Dia tahu orang tersisa adalah putranya. Ketika dia sampai di rumah, dia memperingatkan putranya. Sebaiknya jangan keluar. Bahkan jendelanya harus jauh. Ini membuatnya takut. Buru-buru menutup tirai. Dia takut orang berikutnya yang akan dibunuh adalah dirinya. Alexei juga pergi ke rumah Pak Ivan, berusaha meyakinkannya untuk tidak melakukan kesalahan yang sama lagi.
tetapi tanpa sengaja menemukan kunci rumah sang tante di dinding. Setelah mengetahui lokasi persis rumah itu, dia sepertinya mengerti segalanya. Sebelum pergi dia bahkan mencuri kuncinya. Tak lama kemudian, Kapolres pun mengutus seseorang ke rumah Pak Ivan untuk mencari bukti. Tetapi telah mencari beberapa saat dan masih tidak dapat menemukan apapun. Pada saat itulah bel pintu berbunyi. Membuka pintu. Ternyata Tante Katia datang untuk mengambil kunci. Kapolres langsung mengerti. Dia segera membawa Pak Ivan ke rumah sang tante. Membuka tirai itu benar-benar posisi penembak jitu yang hebat. Pada titik ini lelaki tua itu sangat khawatir sampai berkeringat. Setelah beberapa saat mencari, dia segera menemukan tabung kertas berisi senapan sniper. Lalu bukanya, tidak ada apa-apa dalamnya. Bahkan Pak Ivan pun heran. Meski tidak bisa menemukan bukti apapun, Kapolres tetap memperingatkannya bahwa jika terjadi sesuatu pada putranya, dia pasti akan membuatnya menyesali tindakannya. Tetapi Pak Ivan mengatakan kepadanya bahwa semuanya sudah terlambat. Apa yang seharusnya terjadi sudah terjadi. Mendengar itu, Kapolres langsung panik. Dia mengira putranya terbunuh. Bergegas pulang. Sesampainya di depan pintu rumahnya, dengan panik ia menggedor pintu. Namun tidak ada pergerakan di dalam. Dengan putus asa, ia menembakkan pistol untuk mendobrak kunci pintu. Namun setelah satu kali tembakan ia jatuh ke tanah. Ternyata putra yang sedang ada di dalam, karena sangat khawatir. Mendengar seseorang menembak di luar, dia mengira itu adalah musuh yang ingin balas dendam. Jadi dia secara tidak sengaja menembak ayahnya yang di luar pintu. Setelah itu, dia sendiri menjadi gila dan dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Sekarang Pak Ivan akhirnya membuat orang-orang jahat itu mendapatkan hukuman yang pantas. Tetapi dia tidak mengerti mengapa pistol yang diletakkan di atasnya tiba-tiba menghilang. Sampai hari ini ketika Alexei mendatanginya, lalu mengeluarkan pistol dan berkata, "Apakah menjual seluruh rumah layak? Itulah satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah. Inilah hidup. Tanpa uang tidak bisa lakukan apapun." Alexei pada akhirnya tidak mempersulit lelaki tua itu. Karena dia melihat semua kebenaran. Saat Pak Ivan kembali ke rumahnya, ketika sampai di pintu kamar Katia, dia mendengar nyanyian di dalam. Sekarang cucunya sepertinya telah keluar dari kegelapan. Mendengar nyanyian di dalam, dia juga tersenyum.